Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas tentang konsep dasar probabilitas. Tapi sebelum ke sana, saya akan membuka kembali memori kita yang mengenai konsep dasar hitung probabilitas. Di mana konsep dasar hitung probabilitas ini terdiri dari bilangan faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama, bilangan faktorial. Faktorial ini merupakan banyaknya cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Misalnya saja, faktorial itu sama dengan n faktorial, ditandakan dengan tanda seru. N faktorial itu sama dengan n kali n-1 dikalikan n-2 dikalikan bla 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 dan seterusnya. Di mana 1 faktorial ini sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Perlu diingat di sini, ya, saya ulangi kembali bahwa 1 faktorial itu adalah bernilai 1, 0 faktorial juga bernilai 1. Kita ambil contoh. 3 faktorial ini sama dengan 3 dikalikan n-1, berarti di sini n3 dikurangi 1 menjadi 2, kemudian dikalikan n-2, 3 dikurangi 2 menjadi 1, sama dengan 6. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 6. Ini untuk bilangan faktorial. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan berapa cara suatu itu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kombinasi ini dirumuskan dengan N, ya, C merupakan notasi dari kombinasi, ya. N ini merupakan keseluruhan cara, R-nya itu adalah bagian yang diambil, sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N-R faktorial. Ini untuk rumus kombinasi. Saya ambil contoh di sini. Ada berapa kemungkinan untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang dari jumlah mahasiswa 10 orang? Jawab. Jumlah mahasiswa di sini N-nya adalah 10 orang dan jumlah anggota kelompok di mana R itu adalah 5 orang. Maka kombinasi yang terjadi di sini adalah C kombinasi dari 10 dan 5. Maka dapat dituliskan 10 faktorial, 5 faktorial dikalikan 10 dikurangi 5 faktorial. Maka akan didapatkan kombinasi dari soal tersebut itu adalah 252. Kemudian yang ketiga adalah permutasi. Susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Nah, permutasi ini dirumuskan dengan n, ini n unsurnya, diambil dari n unsur sebagian r-nya ini adalah sebagian dari n unsur. Nah, p-nya ini adalah notasi dari permutasi. Maka dirumuskan dengan n faktorial dibagi dengan n-r faktorial. Contohnya, ada beberapa kemungkinan apabila seseorang ingin memberi nama anaknya yang terdiri dari 4 huruf dengan menggunakan huruf-huruf berikut. A, K, M, I, L, O. Dari soal ini dapat diselesaikan dengan banyak huruf yang tersedia ada 6.
dan hanya digunakan 4 huruf, maka N-nya adalah 6, ya, keseluruhan huruf tadi, dan R itu adalah 4. Memberi anaknya terdiri dari 4 huruf. Dari 6 huruf diambil 4 huruf. Maka permutasinya adalah 360. Ini diambil dari faktorial n faktorial, yaitu 6, dibagi dengan n min r faktorial, yaitu adalah 2 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 360. Nah, itu tadi pengenalan konsep dasar di dalam untuk menghitung probabilitas. Sekarang kita masuk ke konsep probabilitas. Nah, kenapa kita harus belajar konsep dasar probabilitas? Konsep dasar probabilitas ini didasari oleh banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diketahui dengan pasti. Apalagi di masa yang akan datang. Misalnya, kejadian apakah nanti akan turun hujan, kemudian apakah nanti akan terjadi gerhana matahari, itu akan sulit diprediksi. Begitu juga dalam bidang percobaan statistika, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti hasil-hasil yang akan muncul. Misalnya di dalam bidang percobaan statistika, yaitu pada pelemparan sebuah uang logam. Kita tidak tahu dengan pasti hasilnya, apakah yang akan muncul sisi muka atau sisi belakang dari uang logam tersebut. Akan tetapi, meskipun kejadian-kejadian tersebut tidak pasti, tetapi kita bisa melihat fakta-fakta yang ada untuk menuju derajat kepastian atau derajat keyakinan tersebut bahwa sesuatu akan terjadi. Hal ini dapat menggunakan dengan konsep dasar probabilitas. Definisi dari probabilitas ini adalah peluang suatu kejadian. Manfaat kita mempelajari probabilitas ini yaitu mengetahui probabilitas adalah akan membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia ini tidak pasti, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena tidak adanya kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya, di sana adalah pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Kita tidak akan mungkin, misalkan kita memberi sebuah saham tanpa harus melihat data-data dari saham tersebut sebelumnya. Itu akan merugikan kita. Kemudian peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidak, dan lain sebagainya. Istilah dalam probabilitas, itu yang pertama ada percobaan, proses yang menghasilkan data. Lalu ada ruang sampel atau disingkat dengan S, yaitu semua kemungkinan yang terjadi dalam percobaan. Lalu ada kejadian himpunan bagian dari ruang sampel yang disimbolkan dengan A, B, C, dan seterusnya. Lalu ada titik sampel, di mana titik sampel ini disingkat dengan NS, yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Jadi ini istilah-istilah yang akan digunakan di dalam probabilitas. Nah, sifat-sifat dari probabilitas sendiri, PE. P ini merupakan probabilitas dan E ini adalah singkatan dari event, suatu kejadian. Jadi, kalau dibaca dari notasi ini adalah probabilitas suatu kejadian. Ya. Probabilitas suatu kejadian atau PE itu kalau lebih besar sama dengan 0, kurang sama dengan 1, ini artinya nilai probabilitas kejadian E, ya, event tersebut, selalu terletak antara 0 dan 1. Sedangkan kalau probabilitas event itu sama dengan 0,
probabilitas suatu kejadian itu sama dengan 0, ini artinya dalam hal kejadian E tidak terjadi himpunan kosong. Maka probabilitas terjadi kejadian E itu adalah 0. Dapat dikatakan bahwa kejadian E itu akan mustahil untuk terjadi. Kalau probabilitas yang ketiga sifatnya, kalau probabilitas PE, ya, probabilitas event suatu kejadian itu sama dengan 1, artinya dalam hal kejadian E, maka probabilitas kejadian E itu adalah 1. Dapat dikatakan bahwa kejadian E pasti terjadi. Ini sifat-sifat dari probabilitas. Nah, korelasi probabilitas dengan himpunan bilangan seperti apa? Ternyata probabilitas ini ada korelasinya dengan himpunan bilangan yang berada di matematika. Di sini saya gambarkan konsep probabilitas, yang sebelah kanan adalah teori himpunan. Di dalam konsep probabilitas ini, ruang sampel S itu sama dengan himpunan semesta. Sedangkan kejadian A itu di dalam teori himpunan ini disebut dengan himpunan bagian A. Sedangkan titik sampel ini adalah anggota himpunan. Kalau saya gambarkan di sini, ruang sampel saya gambarkan dengan sebuah himpunan semesta, S. Maka kejadian A, ya, ini merupakan sebuah himpunan bagian A. Kejadian A ini sama dengan event atau E tadi, kejadiannya. Nah, sedangkan titik sampel itu adalah anggota himpunan keseluruhan. Misalkan anggota S ini memiliki anggota A, B, C, D, E, dan seterusnya. Misalkan anggotanya A, B, C, D, E. Maka titik sampelnya yaitu adalah A, B, C, D, E. Ini korelasi probabilitas dengan himpunan bilangan. Sekarang, definisi probabilitas bila kejadian E, ya, E ini merujuk kepada event, ya, terjadi dalam M cara, tidak diketahui, dari seluruh N cara totalnya, ya, yang mungkin terjadi dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian A itu ditulis dengan PA, dapat dituliskan dengan PE. Ya, ini saya biar tidak bingung. Ya, ini saya ubah ke E. Ditulis PE. Ya. Jadi, maka probabilitas kejadian E itu ditulis dengan PE, dapat dituliskan dengan PE sama dengan N E event per N S sampel. Maka M dibagi dengan N. Definisi untuk probabilitas atau perumusan untuk mencari sebuah probabilitas. Contohnya, di dalam percobaan, percobaan yang kita ambil adalah pertandingan sepak bola Persita versus PSIS di Stadion Tangerang 5 Maret 2003. Ya, misalkan. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah apakah Persita menang, bisa jadi Persita kalah, kemudian seri. Ya, ada 3 ruang sampel. Nah, kejadiannya yang terjadi ternyata Persita menang. Ya. Jadi percobaannya ini adalah ruang sampel himpunan semesta. Kemudian ruang sampel adalah sampel-sampel yang akan dijadikan yang memungkinkan terjadi ketika kejadian tersebut terjadi. Ternyata kejadian ini adalah suatu kejadian yang berpotensi terjadi, probabilitas yang sudah terjadi. Contoh lagi, dilakukan eksperimen, yaitu diperiksa 3 buah sikring atau satu persatu secara berurutan dan mencatat
kondisi Sekring tersebut dengan memberi notasi B untuk Sekring yang baik dan R untuk Sekring yang rusak. Maka ruang sampel pada eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut adalah S, ya. S-nya sama dengan BBB. Nah, ini untuk notasi 3 ini ya, dilakukan eksperimen, berarti kan ada diperiksa 3 buah Sekring, ya. Yang kemungkinan ruang sampelnya berarti notasi B untuk Sekring yang baik dan R untuk Sekring yang rusak. Berarti yang muncul di sana baik semua ruang sampelnya, bisa Sekring pertama, Sekring kedua itu baik dan Sekring ketiga itu rusak, atau Sekring pertama, Sekring kedua, Sekring pertama baik, Sekring kedua rusak, Sekring ketiga baik, atau R, Sekring pertama baik-baik pada Sekring kedua dan ketiga, atau baik pada Sekring pertama dan rusak pada Sekring kedua dan ketiga, dan seterusnya. Jadi jumlah outcome dalam ruang sampel S itu adalah NS 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Dari 3 Sekring, dari 3 buah Sekring ini, maka akan muncul suatu ruang sampel S itu sebanyak 8. NS sama dengan 2 pangkat 3. 3-nya ini diambil dari N, jumlahnya Sekring. Maka sama dengan 8. Jika A menyatakan peristiwa diperoleh satu Sekring yang rusak, maka A itu sama dengan BBR, BRB, RBB. Jumlah outcome dalam ruang peristiwa itu adalah NA, jadi A-nya ini adalah suatu peristiwa, kejadian, maka sama dengan 3. Ya. Kalau dari data ruang sampel ini, ya, yang ditanya jumlah outcome satu Sekring yang rusak, berarti kan hanya ada 1, ya, 2 kejadiannya, ya. Yang ditanyakan adalah satu Sekring yang rusak dari 3 itu, maka kejadiannya adalah 1, 2, kemudian ada 3. Nah, inilah kejadian A. Kejadian yang A yang menyatakan suatu peristiwa yang ditanyakan tadi. Itu contohnya. Contoh yang lain. Sebuah koin dilemparkan 2 kali. Berapakah probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Nah, misalnya M itu muka dan B itu belakang. Yang kedua, ruang sampel untuk percobaan ini berarti apa? S sama dengan yang kemungkinan terjadi sebuah sampelnya. Ya, sampel dari satu buah koin itu adalah MM muka-muka, kemudian MB muka belakang, BL belakang muka, dan BB belakang-belakang. Nah, ini ruang sampelnya. Sedangkan kejadian yang akan muncul, kejadian A, atau bisa dinotasikan dengan E, ya, itu muncul paling sedikit satu muka. Nah, artinya apa? Jadi dari 4 ruang sampel ini, yang muncul paling sedikit satu muka ini adalah MB dan BM. Paling sedikit satu muka serta MM. Ya, jadi di sini kejadiannya yang muncul paling sedikit adalah 3. Sehingga probabilitas dari A itu akan diperoleh NA, jadi NA ini ya, NA jumlah dari kejadian dibagi dengan NS, ruang sampelnya. Maka
terjadi 3/4. Probabilitasnya adalah 3/4. Kita lanjut ke contoh kedua. Suatu campuran kembang gula berisi 6 min. Kemudian ada 4 kopi dan 3 coklat. Bila seseorang itu membuat suatu pemilihan acak dari salah satu kembang gula ini, carilah probabilitas untuk mendapatkan A. min dan B. kopi atau coklat. Nah, di sini kita ambil misalnya, kita singkat saja. M itu adalah min, C itu adalah kopi, dan T itu adalah coklat. Maka A, probabilitas mendapatkan min itu sama dengan PM, jadi probabilitas kejadian min ya. Min itu adalah PM sama dengan jumlah dari min tadi ada 6 dibagi dengan NS, sampelnya. Ya, sampelnya berarti sampelnya ini adalah dari keseluruhannya. Jadi S-nya ini di sana adalah 6 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi NS-nya atau S itu sama dengan 13. Total dari keseluruhan. Karena di sini dibilang suatu campuran kembang gula berisi 6 min, 4 kopi dan 3 coklat. Ini digabung menjadi 1 menjadi 13. Jadilah itu adalah ruang sampelnya. Nah, maka mendapatkan min itu ada sebesar 6/13. Sedangkan untuk probabilitas mendapatkan kopi atau coklat ini dapat dicari dengan rumusan P kopi atau ya ini atau T coklat. Maka didapatkan rumus ini itu NC plus NT dikurangi NC dan T ya, dibagi dengan 13. NC itu adalah 4, NT itu adalah 3 dikurangi C dan T, berarti hanya nilainya adalah 0 dibagi dengan 13 sama dengan 7/13. Itu tadi beberapa contoh tentang probabilitas. Nah, kemudian ada pendekatan probabilitas, di mana pendekatan probabilitas ini dibagi 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik ini definisinya yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa PE itu sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Atau bisa dihitung, dirumuskan dengan PE sama dengan X yang merupakan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan N. Misalnya percobaan, ada tabel sebuah percobaan. Percobaan kegiatan melempar uang. Hasil yang mungkin yaitu muncul gambar, muncul angka. Maka di situ bisa jadi memiliki probabilitas setengah. Ya. Ada 2 kemungkinan berarti di sana. Maka probabilitasnya adalah setengah. Kemudian kegiatan perdagangan saham. Di mana hasilnya menjual saham dan membeli saham. Yang mungkin ruang sampelnya di sana ada 2, maka kemungkinan probabilitas yang terjadi kegiatan perdagangan saham ini kalau tidak menjual saham, yaitu membeli saham. Jadi probabilitasnya sama, setengah. Begitu juga dengan perubahan harga, inflasi dan deflasi. Ini memiliki probabilitas setengah. Kemudian mahasiswa belajar. Ya, hasilnya 1, 2, 3. Lulus memuaskan. Jadi dari ketiga sampel ini akan muncul probabilitas 1/3.
Contoh lagi, kepala pabrik mengatakan bahwa 100 orang produksinya, 100 barang produksinya, ada 25 yang rusak. Bila barang ini dibungkus rapi, kemudian seseorang pembeli mengambil satu barang secara acak, berapa probabilitas barang tersebut rusak? Berapa kemungkinan barang tersebut itu rusak? Maka di sini kita sudah ketahui PE ya untuk X itu sama dengan 25 dan dibagi keseluruhan barang produksi 100. Maka probabilitas kejadian dari barang yang rusak tersebut itu adalah 25%. Kalau kita gunakan pendekatan klasik. Nah, yang kedua adalah pendekatan relatif. Definisi dari pendekatan relatif ini yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Nah, dapat dirumuskan probabilitas suatu kejadian itu sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Kita contohkan, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasinya, di sini kita cari, X-nya itu adalah 10 dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, 12 bulan. Maka probabilitas inflasinya 0,83. Sedangkan probabilitas deflasinya itu 2/12. 2 bulan deflasi, yaitu nilai X dibagi dengan totalnya dalam 1 tahun, 12. Akan dihasilkan 0,17 probabilitas terjadinya. Nah, contoh lagi di sini, pada suatu penelitian terdapat 65 karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Salah satu karakteristik yang dinyatakan adalah besarnya gaji bulanan sebagai berikut dalam ribuan. Berapa probabilitas bahwa untuk X, ini ya data yang diberikan, 55, 65, memiliki selisih 5 angka. Kemudian frekuensi yang muncul itu ada 8, 10, dan bervariasi sampai 2. Jadi gaji mereka adalah 65.000 dan 105.000. Jadi berapa probabilitas probabilitas dari data tersebut? Maka P dari kejadian untuk gaji 65.000 itu sama dengan 10 ya. 10 dibagi dengan 65. Ya, kita lihat untuk nilainya pada 65.000 ya, 65.000 berarti F-nya adalah 10. Berarti di sini probabilitas untuk 65 ini itu adalah 10 dibagi 65. Jadi kalau kita sederhanakan di sini dibagi dengan 5 menjadi 2 per berapa? 13. Lalu untuk yang P sama probabilitas dari gaji mereka yang 105.000 yang ini berarti itu probabilitasnya 5 per 105. Oh maaf. Ini 65 ini adalah merujuk kepada karyawannya ya. Jadi di sini untuk gaji mereka yang 105 ini berarti di sini 5 dibagi dengan 65 jumlah karyawan. Ya. Berarti 1 per 13. Nah, ini probabilitas dari contoh soal tersebut. Nah, kemudian ada konsep hukum probabilitas. Konsep-konsep hukum probabilitas ini yang pertama adalah hukum penjumlahan. Ya.
hukum penjumlahan itu dirumuskan dengan P, ya, probabilitas A atau B itu sama dengan PA plus PB. Contohnya, probabilitas A sama dengan 0,35. PB itu sama dengan, nah ini bisa dituliskan semacam ini. P A atau B, ya, sama dengan P A plus PB. Nah, ini dapat dicontohkan. Maka PA atau C itu sama dengan 0,35 ditambah 0,25. Maka probabilitas A atau C-nya adalah 0,60 sebagai contoh. Ini kalau menggunakan hukum penjumlahan. Kemudian ada peristiwa atau kejadian bersama. Nah, di sini untuk peristiwa atau kejadian bersama itu dapat digambarkan di dalam himpunan semacam ini ya. Jadi PA atau B itu sama dengan PA plus PB dikurangi PA kali B. Ini kalau kejadian bersama. Nah, di sini apabila PA kali B, PA kali B itu sama dengan 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurangi 0,2. Maka hasilnya adalah 0,55. Nah, ini hukum-hukum yang harus dihafalkan di dalam menyelesaikan konsep probabilitas. Ada hukum penjumlahan dirumuskan ini, peristiwa atau kejadian itu dirumuskan semacam ini, dan nanti ada lagi di mana peristiwa atau kejadian bersama bila A, B, dan C itu kejadian sembarang pada ruang sampel S, maka probabilitas gabungan kejadian A, B, dan C adalah PA atau B atau C. Nah, ini apabila ada 3 kejadian sembarang atau 2 lebih dari 2 kejadian. Nah, ini dirumuskan dengan PA plus PB plus PC dikurangi PA dan B dikurangi PA dan C dikurangi PB dan C plus PA dan B dan C. Ini apabila peristiwa atau kejadian bersamanya ini lebih dari 3. Kita ambil contoh. Kemungkinan bahwa Ari lulus ujian matematika adalah 2/3. Dan kemungkinan ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila probabilitas lulus keduanya adalah 1/4, berapakah probabilitas Ari dapat paling tidak lulus salah satu dari kedua pelajaran tersebut? Jawabnya adalah bila M adalah kejadian lulus matematika, kita bisa menotasikan M ini sebagai kejadian lulus matematika, ya. Dan B itu adalah kejadian lulus bahasa Inggris. Maka probabilitas Ari lulus salah satu pelajaran tersebut adalah P. M atau B itu sama dengan PM plus PB min PM dan B. Ya. Jadi di sini PM-nya itu adalah 2/3 untuk ujian matematika. Ya. Kemudian PB-nya adalah 4/9, maka dikurangi PM dan B itu adalah 1/4. Karena di sini bila probabilitas lulus keduanya adalah 1/4, berarti PM dan B lulus kesemuanya. Maka akan dihasilkan 31/36. Contoh lagi.
Sebuah sistem sembarang seperti terlihat pada gambar di bawah ini tersusun atas 3 tingkat. Sistem ini akan bekerja dengan baik jika ketiga tingkatnya berjalan dengan baik. Misal, seluruh unit dalam setiap tingkat paling bebas dan masing-masing berjalan baik diketahui PA sama dengan 0,7, PB 0,7, PC 0,9, PD 0,8, PE 0,6, PF 0,6, PG 0,6. Hitunglah probabilitas sistem berjalan dengan baik. Probabilitas ketika sistem berjalan dengan baik. Kita di sini, ini berdasarkan tingkatan. Di awal, mulai. Berarti kan di sini ada gambar di bawah tersusun 3 tingkat. Sistem akan bekerja dengan baik jika ketiga tingkatnya berjalan dengan baik. Berarti tingkat pertama kita singkat T1, A dan B. Kemudian tingkat kedua C, D. Tingkat ketiga E, F, G. Selesai. Jawabnya, maka untuk probabilitas T1 itu sama dengan P, A atau B sama dengan P, A plus PB min PA dan B. Ya. PA dan B ini dapat dituliskan dengan PA dikali PB. Ya. Maka di sini PA plus PB min PA kali PB itu sama dengan tadi sudah diketahui untuk PA itu adalah 0,7, PB 0,7, PA 0,7, PB 0,7. Maka untuk probabilitas tingkat pertama itu yang akan didapatkan hasil 0,9 dari gambar tadi. Kemudian untuk PT2 ini adalah yang dicari tadi ya. Untuk probabilitas C dan D sama dengan berarti apa? C dan D ini berarti P probabilitas C dikali dengan probabilitas D. Nah, sama dengan untuk probabilitas C itu adalah 0,9 diketahui datanya. Probabilitas D itu 0,8 sama dengan 0,72. Sedangkan yang ketiga ada 3 tingkatan. Ya, untuk PT sama dengan PE atau F atau G. Jadi kita gunakan rumus yang ketiga tadi. PE plus PF plus PG dikurangi PE dan F, PE dan G, PF dan G plus PE dan F dan G. Maka dapat dituliskan seperti ini. Di mana PE dan F itu dituliskan PE dikali PF. Begitu juga dengan PE dan G, PF dan G, dan PE dan F dan G. Itu dapat dituliskan semacam ini. Kita tinggal masukkan probabilitasnya, ya, nilai probabilitasnya yang sudah diketahui, maka akan dihasilkan nilai 0,936. Jadi masing-masing memiliki probabilitas untuk P1, PT1 itu adalah 0,91, PT2 itu adalah 0,75, dan PT3 itu memiliki probabilitas 0,936. Ya. Nah, di sini jadi totalnya B sistem berjalan baik itu akan dapat dihitung dengan akan dapat dihitung dengan PT1 dan T2 dan T3. Ya. PT1 tadi sudah diketahui 0,91 dikalikan 0,75 dikalikan PT3 0,963 akan dihasilkan probabilitas sistem akan berjalan dengan baik kemungkinan besar itu adalah 0,613. Nah, ini menghitung probabilitas. Nah, kemudian artinya
Sistem tersebut secara keseluruhan memiliki 61,3% kemungkinan dapat berjalan dengan baik. Ya, ini cara mendeskripsikan. Jadi ini sudah masuk ke dalam ranah interpretasi data. Setelah menganalisis dengan rumus-rumus probabilitas ini, maka muncullah di sini anak interpretasi datanya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada hukum yang selanjutnya, yaitu peristiwa saling lepas. Peristiwa saling lepas ini, jika P A kali B, PAB itu sama dengan 0. Jadi tidak ada keterhubungannya. Ya. Maka PA atau B akan sama dengan PA plus PB plus 0. Sama dengan dirumuskan untuk saling lepas PA plus PB. Probabilitas kejadian A ditambah probabilitas kejadian B. Untuk yang saling lepas. Hal ini dapat dirumuskan, dapat digambarkan semacam ini. Jadi A dan B ini tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Ya. Kemudian ada peristiwa saling bebas. Peristiwa saling bebas ini dirumuskan dengan jika PA dan B ya, itu sama dengan PA kali PB. Atau P dari A, B itu sama dengan PA ya, yang tadi dirumuskan dan PB dikalikan PB. Apabila PA misalkan 0,35 dan PB itu 0,25, maka PA dan PB itu sama dengan 0,35 dikalikan 0,25. Maka di sini untuk probabilitas A dan B-nya ya, dari keduanya ini itu adalah 0,875. Ini kalau peristiwa saling bebas. Jadi Anda harus menghafalkan hukum-hukum rumusan dari hukum-hukum probabilitas ini. Kemudian ada kejadian bersyarat PBA. P B kejadian bersyarat A dirumuskan dengan tanda berdiri seperti ini. Ya, kejadian bersyarat dirumuskan dengan tanda berdiri. Jadi PBA, jadi probabilitas B kejadian bersyarat A itu sama dengan PAB dibagi dengan P probabilitas A. Koma, jika PA-nya itu lebih besar dari 0. Ini ada syaratnya lagi. Jika PA-nya itu sama dengan lebih besar dari 0. Kemudian ada peristiwa pelengkap, complementary event, di mana ini dirumuskan PA plus PB itu sama dengan 1, atau PA sama dengan 1 min PB. Jadi PB kejadian A itu sama dengan PAB dibagi PA. Ini peristiwa pelengkap, complementary event. Kita ambil contoh peristiwa saling lepas. Berapakah probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Jawabnya, bila A itu adalah kejadian diperoleh total 7, ya, di mana total 7 ini kita notasikan dengan A, maka A itu sama dengan 16 yang akan muncul dari dua dadu itu, yang kemungkinan muncul 61, ya. Di sini satu ini adalah dadu pertama dan 6 itu adalah dadu kedua. Kemudian di sini kejadian yang kedua yaitu dadu pertama
adalah 6, dadu kedua adalah 1. Kejadian yang ketiga, itu adalah dadu pertama adalah 2, dadu kedua adalah 5, dan seterusnya. Sehingga akan diperoleh kejadian tersebut sebanyak 6 untuk A. Kemudian bila B adalah kejadian diperoleh total 11, maka B itu sama dengan 5 dan 6, kemudian kejadian 6 dan 5. Ya. Jadi ada 2 kejadian untuk kejadian yang diperoleh total 11. Sehingga probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 itu adalah P A atau B sama dengan PA plus PB min PA dan B. Maka didapatkan 6/36 ditambah 2/36 dikurangi dengan 0 sama dengan 8/36. Kemudian untuk contoh peristiwa saling bebas. Pada pelemparan 2 uang logam secara sekaligus, apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua itu saling bebas? Jawabnya adalah ruang sampel yang didapatkan dari 2 uang logam ini adalah muka-muka. Untuk uang logam pertama U1 dan ini U2, muka-muka. Uang logam pertama adalah muka, uang logam kedua adalah muka belakang, ya. Kemudian untuk yang pertama belakang, untuk yang kedua adalah muka, kemudian di sini adalah belakang-belakang. Jadi ada ruang sampelnya ada 4. Misalkan A di sini adalah kejadian muncul muka dari uang logam 1, probabilitas A itu adalah 2/4, sehingga sama dengan 1/2 setengah. Maka yang muncul muka uang logam 1 itu adalah MM dan MP. Kemudian kejadian muncul muka uang logam kedua itu adalah PB, di mana 2/4 sama dengan 1/2. Maka di sini yaitu MM dan BM. Sehingga A dan B kejadian muncul 2 muka dari uang logam 1 dan 2 itu adalah MM, di mana P probabilitas A dan B-nya adalah 1/4 untuk dari ruang sampel tadi, yaitu MM. Bila A dan B itu saling bebas, maka berlaku PA dan B sama dengan PA dikalikan PB. Maka PA dan B itu adalah 1/4, PA itu didapatkan setengah, dan PB setengah. Maka PA dan B itu 1/4, PA kali PB itu 1/4. Jadi A dan B di sini saling bebas. Untuk contoh peristiwa saling bebas. Kemudian untuk contoh kejadian bersyarat yang pertama, di mana P, B bersyarat A. Misalkan dipunyai kotak berisi 20 sekring, 5 diantaranya rusak. Bila 2 sekring diambil dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, berapakah peluang kedua sekring itu rusak? Yang ditanya adalah peluangnya kedua sekring itu rusak. Maka di sini dijawab, misalkan A itu adalah suatu kejadian sekring yang pertama rusak, kemudian B itu adalah kejadian sekring kedua rusak, maka peluang kedua sekring itu rusak dapat dinotasikan dengan probabilitas A dan B. Kedua sekring itu rusak. Probabilitas untuk kejadian bersyarat di sini, probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B bersyarat A sama dengan
PA itu adalah 5/20 dikalikan PB bersyarat A, berarti 5 diantaranya yang rusak tadi dikurangkan 1 menjadi 4/19. Ya, diambil satu persatu. Kemudian di sini akan dihasilkan 1/19. Contoh kedua, kejadian bersyarat PB bersyarat A. Berdasarkan hasil 100 angket yang dilakukan untuk mengetahui respon konsumen terhadap pasta gigi rasa jeruk J, dinotasikan dengan J, dan pasta gigi rasa stroberi S, diperoleh informasi sebagai berikut. 20 pria menyukai rasa jeruk, 30 wanita menyukai rasa jeruk, 40 pria menyukai rasa stroberi, dan 10 wanita menyukai rasa stroberi. Nah, apabila kita bertemu dengan seorang pria, berapa probabilitas ia menyukai pasta gigi rasa stroberi? Apabila kita bertemu dengan seorang wanita, berapa probabilitas ia menyukai pasta gigi rasa jeruk? Apabila kita bertemu dengan seorang yang mempunyai pasta gigi rasa jeruk, berapa probabilitas ia adalah pria? Apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berapa probabilitas ia adalah wanita? Maka di sini dijawab pertama, misal W itu adalah wanita dan R itu adalah pria, maka S sama dengan pasta gigi rasa stroberi dan J adalah sama dengan pasta gigi rasa jeruk. Maka dari data-data tadi dapat kita buat tabel seperti ini. Respondennya R itu adalah pria ya, dan W adalah wanita, J 20, 30 dan seterusnya. Maka di sini apabila kita bertemu dengan seorang pria, berapa probabilitas ia menyukai pasta gigi rasa stroberi? Itu adalah PS kejadian bersyarat R. Jadi sama dengan P, S dan R per P probabilitas R. Maka di sini adalah P dan R itu adalah 40/100. 40/100 dibagi PR itu adalah 60. 60 per jumlah total. Maka dihasilkan 0,67. Probabilitas ia menyukai pasta gigi rasa stroberi. Kemudian apabila kita bertemu dengan seorang wanita, berapa probabilitas ia menyukai pasta gigi rasa jeruk? Jadi di sini PJ bersyarat W itu sama dengan PJ dan W per PW. Maka dihasilkan 30/100 per 40, di mana W itu 40/100 sama dengan 30/40, 0,75. Lalu di sini, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk, berapa probabilitas ia adalah pria? Nah, di sini PR bersyarat J itu sama dengan P dari pria dan J yang menyukai jeruk per P probabilitas dari jeruk. Maka di sini kan didapat 20/100 per 50/100. Sama dengan 20/50 sama dengan 0,40. Kemudian apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berapa probabilitas ia adalah wanita? Maka di sini PW S sama dengan PW dan S per PS. Maka dihasilkan 0,20. Ini untuk kasus probabilitas bersyarat. Nah, sekarang bagaimana contoh dari peristiwa pelengkap atau komplement? Pada pelemparan dua dadu, ada dua dadu. Jika A adalah kejadian munculnya muka dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka dua dadu yang tidak sama. Misal A itu adalah kejadian munculnya muka dua dadu yang sama, ya.
Munculnya dua dadu yang sama berarti di sini dadu pertama 1, dadu kedua 1, bisa jadi dadu pertama itu adalah 2, dadu kedua adalah 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Jadi kejadian munculnya di sini ada 6. Maka probabilitas A-nya itu adalah 6 per probabilitas keseluruhan. Ada 36. 6 kali 6, 36. Sehingga di sini probabilitas munculnya muka dua dadu yang tidak sama. Berarti yang ditanyakan adalah komplement dari A, kejadian A. Kebalikan dari kejadian A. Maka di sini komplement A, ya, probabilitas komplement A itu sama dengan 1 min PA sama dengan 1 min 6 per 36, sehingga di sini didapatkan 30 per 36. Atau disederhanakan menjadi 10 per 12 atau 5 per 6. Ini contoh untuk peristiwa pelengkap atau komplement. Nah, sekarang kita masuk ke konsep probabilitas yang terakhir, yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes ini merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian akan terjadi setelah kejadian lain itu ada. Karena kejadian lain itu ada. Misalkan A, di sini ya digambarkan. A1, A2, dan A3 itu adalah, ini dalam satu ruang sampel, dibagi menjadi 3, yaitu A1, A2, dan A3, itu adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel. Di mana B itu adalah kejadian sembarang lainnya dalam S, di luar dari A1, A2, dan A3. Maka probabilitas kejadian B itu dapat dirumuskan dengan PB, kejadian A1 kali PA1, ditambah PB kejadian A2 kali PA2, ditambah PB kejadian A3 kali PA3. Itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 ke 3, probabilitas B kejadian A ke I dikalikan probabilitas A ke I. Nah, ini disebut dengan probabilitas total. Secara umum, bila A1, A2, A3 sampai ke AN itu adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S tadi, di gambar tadi, dan B kejadian lain yang sembarang di dalam S, maka probabilitas kejadian bersyarat A ke I bersyarat B itu dirumuskan dengan ini. Atau dapat dituliskan dengan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan rumus Bayes. Ini rumus Bayes. Kalau yang tadi adalah rumus totalnya, sekarang kita untuk total B-nya, nah sekarang ini adalah rumus Bayes. Contohnya di sini, misalkan ada 3 kotak masing-masing berisi 2 bola. Kotak 1 berisi 2 bola merah. Kotak 2 berisi 1 bola merah dan 1 bola putih. Dan kotak 3 berisi 2 bola putih. Dengan mata tertutup, Anda diminta mengambil 1 kotak secara acak dan kemudian mengambil 1 bola secara acak dari kotak yang terambil itu. Berapakah peluang bola yang terambil berwarna merah? Berapakah peluang bola tersebut terambil dari kotak 2? Jawabnya adalah probabilitas dari bola yang terambil berwarna merah itu sama dengan probabilitas M. Warna merah ya, sama dengan P1 dikalikan PM bersyarat 1 ditambah dengan ini untuk mencari probabilitas yang terambil warna merah total ya. P2 kali PM bersyarat 2, P3 kali PM bersyarat 3, maka didapatkan ya, di sini untuk P1 itu adalah 1 per 3, PM bersyarat 1 itu adalah 2 per 3 per 2 ditambahkan P2 itu adalah 1 per 3 ya dari syarat ini ya, dari soal ini. Maka
Di sini akan didapatkan hasil 0,5. Nah, kemudian P, bola merah tersebut terambil dari kotak 2. Maka P2 itu bersyarat M. Nah, ini sudah masuk ke rumus teorema Bayes-nya. P2 dikali PM bersyarat 2 per PM itu hasilnya adalah 0,33. Nah, ini tadi contoh dari teorema Bayes. Apabila ada pertanyaan dari materi konsep probabilitas ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan cukup sekian materi hari ini. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya di minggu depan. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.